Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah ja'ala Ramadan syahran mubaraka wa farada alaina as-siyam li ajli at-taqwa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, faya ayyuhal muslimun, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi faqad faza man ittaqa. Faqala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hadirin jamaah Jumat yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah. Salawat dan salam marilah sama-sama kita limpah curahkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua, keluarga kita, saudara-saudara kita, guru-guru kita akan mendapatkan syafaatnya di yaumul qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang berbahagia ini marilah sama-sama kita tingkatkan takwa kita kepada Allah. Takwa dalam arti imtithalu awamirillah wajtinabun nawahihi, melaksanakan apa-apa yang telah Allah perintahkan kepada kita dan meninggalkan segala hal yang dilarangnya. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sudah memasuki bulan suci Ramadan, bulan yang disebut sebagai bulan yang penuh dengan keberkahan, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i,
yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan kabar gembira kepada para sahabat beliau. Beliau kemudian bersabda, telah datang kepada kalian bulan Ramadan, yaitu bulan yang diberkahi. Allah telah memfardukan atas kalian berpuasa di bulan Ramadan. Di bulan itu dibukakan pintu-pintu surga dan ditutup pintu-pintu neraka. Dan di bulan itu pula ada Lailatul Qadar yang lebih baik dari 1000 bulan. Siapa saja yang terhalang dari kebaikan malam itu, maka ia akan terhalang dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, karena keberkahan yang luar biasa tersebut, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan kepada kita jauh hari sebelum masuk bulan Ramadan untuk memohon keberkahan hidup di bulan Rajab, bulan Sya'ban, dan juga bulan Ramadan. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, kita dianjurkan untuk memperbanyak doa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan sampaikanlah keberkahan dan usia kami sampai dengan bulan Ramadan. Saudara-saudara yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, mengapa Rasulullah mengajarkan kita untuk memohon keberkahan? Seberapa penting arti keberkahan dalam hidup kita? Saudara-saudara, keberkahan hidup menjadi dambaan setiap orang yang berakal sehat. Berkah berarti bertambah. Dalam makna luas, berkah berarti bertambahnya kebaikan, ziyadatul khair fi syai', termasuk di dalamnya kesejahteraan, baik dari segi material maupun immaterial. Berkah dalam arti materi, seperti harta benda yang kita miliki makin bertambah dan usaha kita semakin berkembang dan ada kemajuan. Berkah dalam arti immateri, seperti adanya ketentraman hati kita yang kian lama semakin terasa dalam jiwa kita, serta pengetahuan dan wawasan yang semakin bertambah luas, yang mengarahkan kita kepada sikap dan perbuatan yang penuh dengan hikmah dan bernilai kebijakan. Sikap dan perbuatan yang moderat, tidak ekstrim. Sikap dan perbuatan yang mencerminkan rahmatan lil alamin. Saudara-saudara, sehingga orang yang telah mendapatkan keberkahan hidup adalah mereka yang benar-benar telah menghambakan dirinya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian apapun yang mereka butuhkan pastinya akan ditunaikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Meskipun hidup mereka terlihat susah, tapi hatinya tidaklah merasakan kesusahan. Karena kemiskinan hanyalah konsep berpikir yang tidak pernah merasa puas di dalamnya. Orang yang memiliki gaji 300.000 misalkan dalam sebulan, yang disyukuri pertanda adanya kekayaan hati di dalamnya. Tapi orang yang memiliki harta 300 juta tapi kemudian masih korupsi, itulah kemiskinan yang sebenarnya. Artinya tidak ada keberkahan dalam hidupnya. Saudara-saudara yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala,
Di antara hikmah bulan Ramadan adalah adanya pengabulan doa bagi orang yang berdoa. Ada penerimaan taubat bagi orang yang mau bertaubat. Ada pengampunan bagi orang yang menghendaki ampunan dari Allah. Inilah yang disebutkan dalam sebuah hadis qudsi yang panjang yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu an. Di dalam hadis disampaikan, yaqulullah azza wa jalla fi kulli lailatin min syahri Ramadan thalatha marrat, hal min sa'il fa'atiyahu su'lahu, hal min ta'ibin fa'atuba alaihi, hal min mustaghfirin fa'aghfiralah. Setiap malam bulan Ramadan Allah subhanahu wa ta'ala berseru sebanyak 3 kali. Adakah orang yang meminta, maka aku akan penuhi permintaannya. Adakah orang yang mau bertaubat, maka aku akan terima taubatnya. Dan adakah orang yang memohon ampunan, maka aku ampuni segala apa yang dimohonkannya. Saudara-saudara, terkait dengan permintaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kita harus berusaha untuk memasrahkannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan titik kepasrahan seorang hamba adalah ketika dia berdoa, ya Allah, berikanlah kepadaku sesuatu, atau ya Allah, aku ingin sesuatu. Kini berubah menjadi permohonan yang berbeda. Ya Allah, aku serahkan semuanya kepadamu, karena aku tahu Engkaulah yang maha tahu apa yang terbaik bagi diriku. Saudara-saudara yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, pada bulan Ramadan kita diwajibkan berpuasa, yang tujuan utamanya adalah menjadikan kita sebagai orang-orang yang bertakwa. Di antara hikmah puasa Ramadan adalah mensyukuri nikmat Tuhan yang diberikan kepada kita selama ini. Karena makna ibadah secara mutlak, termasuk ibadah puasa, adalah ungkapan syukur dari seorang hamba kepada Tuhannya atas segala nikmat yang telah diberikan kepadanya. Sebagaimana yang ditegaskan dalam Al-Quran, bahwa nikmat Allah amatlah banyak sampai kita tidak dapat menghitung segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dalam puasa Ramadan setidaknya ada 3 manfaat, yaitu manfaat ruhiyah secara psikologis, spiritual atau kejiwaan, manfaat ijtimaiyah atau manfaat sosial kemasyarakatan, dan manfaat sihiyah atau manfaat kesehatan. Di antara manfaat kejiwaan dari berpuasa Ramadan adalah pembiasaan diri kita agar berlaku sabar, ajaran agar kita mengekang hawa nafsu, dan ekspresi atau ungkapan mengenai karakteristik takwa yang tertanam dalam hati. Takwa itulah yang menjadi tujuan khusus dalam puasa Ramadan yang diperintahkan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian manfaat sosial kemasyarakatan dalam puasa Ramadan adalah pembiasaan kita umat Islam untuk tertib, disiplin dan bersatu padu, cinta, keadilan dan kesetaraan di antara umat manusia, antara yang kaya dan yang miskin, antara pejabat dan rakyat biasa, antara pengusaha dan karyawan, dan seterusnya. Tidak ada perbedaan di antara mereka. Semuanya wajib berpuasa ketika telah memenuhi berbagai persyaratan. Juga di antara manfaat sosial dari puasa adalah pembentukan rasa kasih sayang dan berbuat baik di antara kaum muslimin. Sebagaimana puasa Ramadan ini melindungi masyarakat dari berbagai keburukan dan kemafsadatan.
Adapun di antara manfaat kesehatan bagi berpuasa di bulan Ramadan adalah puasa membersihkan usus dan pencernaan kita, memperbaiki perut yang terus-menerus beraktivitas, membersihkan badan dari lendir-lendir lemak, kolesterol yang menjadi sumber penyakit, dan puasa dapat menjadi sarana untuk melangsingkan badan kita. Saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu, marilah bulan Ramadan ini kita jadikan bulan kesederhanaan, bulan peribadatan, bulan memperbanyak berbuat kebajikan kepada orang-orang fakir dan orang-orang yang membutuhkan, bulan perlindungan badan kita, ucapan kita dan hati kita dari segala hal yang dilarang oleh agama. Karena di era media sosial yang semakin riuh saat ini, kita bisa menyaksikan bagaimana sikap berlebihan diumbar, kebencian dipertontonkan, berita palsu disebarkan, serta hujatan, cacian dan makian disasarkan kepada banyak orang. Mudah-mudahan Ramadan tahun ini akan menyelamatkan kita dari akhlak tercela dan memampukan kita untuk menapaki Ramadan yang mulia ini dengan hati yang bersih, pikiran yang tenang, dan perilaku yang maslahat bagi semua orang, sehingga Ramadan akan menyucikan badan dan rohani kita dari segala keburukan, agar kita mendapatkan hikmah yang berharga dan keberkahan hidup tidak hanya di dunia, tapi kita akan rasakan sampai di akhirat nantinya. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillah ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwani. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'd, فيا أيها الناس اتقوا الله فيما أمر وانتهوا عما نهى واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وتنى بملائكة بقدسه فقال تعالى في كتاب الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أنبيائك ورسلك وملائكة المقربين وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والتابعين وتابع التابع لهم بإحسان إلى يوم الدين وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين آمين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصر عبادك الموحدين وانصر من نصر الدين
المسلمين واخذل من خذل المسلمين ودمر أعداء الدين وعلي كلماتك إلى يوم الدين. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والزلازل والمهن وسوء الفتنة والمهن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا إندونيسيا خاصة وسائر البلدان المسلمين عامة يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله نعم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم واسألوا من فضله يؤتيكم ولذكر الله أكبر.